Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari tutor 4 RS periode 2, angkatan 2024. Di video ini saya akan memaparkan mengenai ide esai gagasan saya yang berskema scientific proposal berjudul Uji Efektivitas Bakteriosin dan Kitosan sebagai Obat Anti Tuberkulosis. Jadi pada SKS kali ini saya mengangkat masalah dari penyakit tuberkulosis atau kerap disebut TBC. Nah, TBC ini apa? TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, mengapa saya mengambil TBC menjadi permasalahan? Karena TBC ini menjadi global emergency, yang dimana prevalensinya ini sangat tinggi. TBC ini menjadi penyakit menular paling mematikan di dunia dengan estimasi jumlah kasus mencapai 10,6 juta. Dan data ini saya ambil dari Global TB Report tahun 2023. Di Indonesia sendiri, kasus TB ini mencapai 1.060.000 dengan kematian 17 kematian per jam. Hal ini tentunya perlu kita beri perhatian lebih. Nah, untuk itu, masalah ini perlu kita emphasize. Apa sih yang menjadi alasan prevalensi TBC ini cukup tinggi? Dan setelah saya melakukan riset dan belajar, ternyata alasan pertama adalah dari struktur bakteri penyebab penyakit ini sendiri, yaitu si Mycobacterium tuberculosis. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini memiliki struktur dinding yang cukup unik, yang dimana 60%-nya itu dilapisi oleh lemak dan asam mikolat, yang dimana high concentration of lemak ini akan menyebabkan bakteri ini susah ditembus oleh antibiotik, yang dimana akan mengarah kepada durasi pengobatan yang lama dengan dosis yang tinggi. Lalu, Mycobacterium tuberculosis ini merupakan bakteri yang mudah menular melalui droplet udara. Nah, saat bakteri ini masuk ke dalam saluran pernafasan, bakteri ini akan berdeposisi ke mid-lung zone atau zona tengah parenkim paru, yang dimana akan direspon tubuh dengan fagositosis oleh makrofag. Namun, fagositosis ini terbagi menjadi dua kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi saat fagositosis ini berjalan lancar, yang dimana akan mengeluarkan lisosomal enzim dan si MTB atau Mycobacterium tuberculosis ini akan dicerna dan akan dihancurkan, sehingga infeksi MTB dari tubuh itu hilang dan akan menghasilkan hasil yang negatif. Namun, di lain sisi, saat kondisinya fagositosis oleh makrofag karena respon tubuh ini tidak berjalan lancar, yang dimana MTB bisa menghindari intracellular destruction via mekanisme kompleks. Salah satu contohnya adalah dengan MTB ini bisa menginhibit fusi uh, lisosom, yang dimana itu membuat MTB ini bisa menghindari kerusakan yang akan disebabkan oleh fagositosis. Nah, MTB yang bisa menghindari dengan mekanisme kompleks ini justru akan menginfeksi makrofag, yang kemudian makrofag yang terinfeksi akan teraktivasi dan merilis inflammatory cytokines, seperti interleukin. Nah, inflammatory cytokine yang sudah dirilis tadi akan merekrut neutrofil, limfosit T, dan monosit yang merupakan sistem respon imun tubuh di lini selanjutnya. Nah, setelah perekrutan neutrofil, limfosit dan monosit, nah ini dibagi lagi menjadi dua kondisi di lokasi yang berbeda. Nah, kita mulai dari yang lokasi di sirkulatory. Jadi, setelah makrofag yang terinfeksi tadi mengeluarkan inflammatory cytokine, dia akan berjalan ke thoracic lymph nodes melalui sistem limfatik. Yang dimana seperti yang kita tahui, sistem limfatik itu, makrofag ini dia memasuki sistem limfatik tujuannya agar patogen yang dia bawa yang merupakan MTB bisa dipresentasikan kepada sel T. Nah, di lymph nodes ini akan terjadi proliferasi sel imun. Nah, makanya hal ini, mekanisme inilah yang menyebabkan pasien TB itu terkadang terjadi hilar dan paratrakeal limfadenopati karena banyak sel limfosit T yang berproliferasi. Nah, setelah proliferasi sel imun, MTB dengan hebatnya ternyata dia bisa memprogram sebuah kematian sel terprogram dari si makrofag yang seharusnya makrofag ini mengalami apoptosis tetapi diubah atau dengan mekanisme kompleks itu dilakukan nekrosis sehingga makrofag ini bisa dibilang menjadi kendaraan dan rumah bagi si MTB dan bisa dihancurkan sesuka hati MTB ini. Nah, saat MTB ini melakukan nekrosis terhadap sel makrofag, MTB di dalamnya tentunya akan keluar dan berhamburan kemana-mana. Yang kemudian bakteri MTB ini akan memasuki saluran limfatik dan saluran peredaran darah, yang kemudian akan menyebarkan bakteri MTB ini ke seluruh tubuh dan akan yang dimana akan menghantarkan kepada TB ekstrapulmonari atau TB ekstra paru. Nah, di lain sisi, nah itu kan merupakan mekanisme yang terjadi di saluran ya. Nah, sekarang mekanisme yang ada di parunya, saat setelah perekrutan neutrofil, limfosit, dan monosit, monosit ini akan berdiferensiasi menjadi makrofag.
yang dimana akan tugasnya memfagositosis ekstraselular MTB yang masih berkeliaran belum menginfeksi makrofag lainnya. Nah, namun di kondisi saat makrofag ini tidak berhasil lagi memfagositosis MTB, maka tubuh akan merespon dengan cara membentuk granuloma. Nah, granuloma ini timbul karena tubuh sadar bahwa MTB ini sudah tidak bisa dikontrol, sudah tidak bisa dibasmi. Untuk itu, terbentuklah sebuah granuloma yang merupakan kumpulan makrofag yang berdiferensiasi menjadi epithelial cells, yang fungsinya ini untuk mengisolasi bakteri MTB. Seperti itu. Nah, namun di lain sisi, granuloma ini kan mengisolasi MTB ya. Nah, granuloma ini terkadang justru malah memprotek MTB dari antibiotik, yang dimana masalah ini akan mengarah kepada susah ditembusnya antibiotik, yang kemudian akan mengacu lagi kepada durasi pengobatan yang perlu lama dan dosis yang tinggi. Nah, kembali lagi ke mekanisme ini, granuloma yang ada di paru ini juga lah yang menyebabkan pasien TB ini saat melakukan chest X-ray timbul sebuah gonfokus, yang merupakan lesi primer paru. Nah, setelah itu merupakan mekanisme dilanjutkan dengan respon imun spesifik oleh tubuh, yang dimana melalui sel limfosit T. Nah, sel limfosit T ini juga respon mekanisme ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, saat limfosit T ini sudah peka terhadap MTB antigen, dia akan merilis interferon gamma, yang dimana mekanisme ini akan membuat pasien itu positif saat dilakukan tuberculin skin test dan positif saat dilakukan interferon gamma ray assay. Nah, interferon gamma yang dikeluarkan oleh sel limfosit T itu akan mengaktifasi makrofag yang tadinya sudah membentuk granuloma. Jadi dia akan mengaktifasi makrofag-makrofag yang membentuk granuloma untuk lebih efektif dalam mendestroy intrasel MTB. Jadi lebih aktif untuk menghancurkan MTB di dalam granulomanya dengan lysosomal enzymes. Nah, namun beberapa MTB yang berhasil survive dari lysosomal enzymes tadi akan beradaptasi di lingkungan granuloma dengan cara dorman, agar metabolisme bakterinya itu lebih sedikit, agar bisa tersupres. Yang dimana hal ini disebut juga latent M tuberculosis. Nah, masalah ini juga mengacu pada akhirnya membutuhkan durasi pengobatan yang lama dengan dosis yang tinggi, dikarenakan bakteri tuberkulosis bisa memasuki fase laten atau fase dorman. Nah, di lain sisi, jika T-cell responsnya ini pada orang yang immunocompromised, itu akan menyebabkan delay, yang dimana granulomanya tidak diberikan interferon gamma, sehingga granulomanya itu justru tidak kuat dan akan nekrosis, yang dimana MTB-nya ini akan keluar dan escape kembali ke saluran pernapasan, yang dimana itulah yang disebut active Mycobacterium tuberculosis. Seperti itu. Nah, dari mekanisme bakterinya tersebut, patogenesis dan patofisiologinya, bisa disimpulkan beberapa masalah yang dua garis besarnya adalah bakteri ini susah ditembus obat, yang kemudian membutuhkan durasi pengobatan yang lama dengan dosis yang tinggi. Nah, dua masalah ini ternyata berhubungan lagi dengan masalah selanjutnya. Karena durasi pengobatan yang lama, lalu dosisnya yang tinggi, hal ini menyebabkan masalah baru, yaitu ketidakpatuhan pasien akan pengobatan penyakit TBC. Nah, memang bagaimana sih pengobatannya? Nah, kita beranjak dulu ke pengobatannya. Jadi, pengobatan tuberkulosis ini terbagi menjadi fase intensif dan fase lanjutan. Yang dimana fase intensif itu 2 bulan, dengan obatnya itu RHZE dan harus diminum selama setiap hari, selama 2 bulan. Untuk fase lanjutan, itu selama 4 bulan, tapi obatnya hanya RH, hanya rifampicin dan isoniazid, tapi tetap harus setiap hari mengacu kepada rekomendasi WHO. Nah, proses terapi obat ini, pengobatan ini, akan akan dimetabolisme di hati, yang ternyata setelah saya baca, obat antituberkulosis ini berpotensi hepatotoksisitas dan bisa mengarah kepada drug-induced liver injury. Dan ini data ini saya ambil dari jurnal oleh Harshad Devarbavi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa terapi OAT standar bisa mengarah kepada hepatotoksisitas. Dan setelah saya dalami mengenai hepatotoksisitas, ternyata prevalensinya ini cukup tinggi, mencapai 11 hingga 39%. Nah, hepatotoksisitas ini menyebabkan masalah baru, yang dimana pengobatan yang terpaksa dihentikan. Jadi pasien yang mengalami hepatotoksisitas akan terpaksa diberhentikan pengobatannya.
Nah, masalah-masalah mengenai ketidakpatuhan pasien dan pengobatan yang terpaksa diberhentikan, ini akan membuat masalah yang baru lagi, yaitu kasus yang lebih parah, yaitu resistensi obat. Jadi, bakteri Mycobacterium tuberculosisnya ini bermutasi sehingga dia bisa lebih kebal terhadap OAT standar, yang dimana ini mengacu kepada MDR-TB. Dan prevalensinya ini cukup perlu diberi perhatian, yang dimana 3,2% di TB dengan kasus baru dan 16% di kasus yang sudah sebelumnya terpapar OAT. Dan dari Global TB Report 2023 juga, bahwa negara kita Indonesia menduduki peringkat 3 mengenai kasus MDR-TB. Nah, eh, hal-hal tersebut merupakan alasan-alasan yang menyebabkan TBC ini memiliki prevalensi tinggi dan harus diberi perhatian lebih. Namun, setelah saya telaah lebih lanjut, permasalahan-permasalahan tersebut memiliki salah satu solusi yang sama, yaitu kebutuhan akan terapi yang lebih efektif. Nah, solusi ini bisa dicapai dengan cara penelitian berkelanjutan mengenai perkembangan obat anti-TB, yang dimana diharapkan obat anti-TB di masa yang akan datang bisa bekerja secara specifically targeted, sehingga mengurangi durasi pengobatan, lalu juga bertoksisitas rendah, sehingga bisa menjawab masalah dari yang hepatotoksisitas. Lalu yang ketiga, dapat mendegradasi lipid, dapat menangani kasus resisten, dan dapat menangani kasus TB laten. Nah, um, setelah saya mencari beberapa alternatif potensial, saya mendapatkan dua senyawa alami yang bisa menjadi jawaban untuk menggapai solusi ini. Yang pertama adalah kitosan. Nah, kitosan sendiri merupakan polisakarida yang diperoleh dari proses deasetilasi dari kitin yang ada di cangkang udang dan kepiting. Nah, kitosan ini memiliki beberapa sifat seperti antimikroba, biodegradable, non-toxic, non-immunogenic, biocompatible, dan yang terakhir, kitosan ini sudah terkenal sebagai drug delivery agent. Jadi kitosan ini sudah banyak digunakan di bidang biomedis dan farmasi sebagai penghantar obat. Nah, lalu juga sebagai tambahan, mengenai penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Surakarta dan Fakultas Kedokteran UNS, Universitas 11 Maret, mereka melakukan penelitian yang membuktikan bahwa kitosan dengan kandungan 5% itu memiliki aktivitas sebagai mikrobisida terhadap isolaat Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini adalah datanya. Data hasilnya bisa dilihat bahwa kitosan 5% dengan dosis 5% itu memiliki persentase hambat minimum yang tidak kalah dengan OAT standar yang ada di bawah sini. Nah, itu merupakan senyawa yang pertama yang potensial. Lalu senyawa yang kedua adalah bakteriosin. Nah, bakteriosin ini merupakan protein aktif yang bersifat antimikroba yang dihasilkan oleh sebagian besar bakteri, terutama bakteri asam laktat. Nah, bakteri ini, bakteriosin ini atau protein aktif ini, dia fungsinya ini sebagai pertahanan tubuh bagi bakteri yang menghasilkan. Nah, jadi bakteriosin ini bersifat bactericidal, yang dimana sifatnya ini yang pertama adalah bersifat antibakteri yang bekerja secara spesifik. Jadi dia bisa membunuh bakteri spesifik tanpa membunuh bakteri yang menghasilkan bakteriosin. Lalu yang kedua, bakteriosin ini terbukti bertoksisitas rendah dan juga memiliki stabilitas yang baik. Seperti contohnya di kondisi asam lambung. Nah, bakteriosin ini tetap stabil. Lalu yang keempat, yang tidak kalah unggul, bakteriosin ini dapat mengatasi bakteri dengan strain yang resisten. Nah, ini merupakan hasil riset yang sudah saya lakukan terhadap jurnal mengenai mikrobiologi. Ada beberapa jenis bakteriosin yang ampuh terhadap Mycobacterium tuberculosis. Bisa dilihat seperti bakteriosin AS48, yang dimana dia efektif juga terhadap infected macrophage. Jadi, dia bisa MTB yang ada di dalam granuloma atau yang di dalam makrofag itu tetap bisa dibasmi oleh bakteriosin AS48. Lalu juga bakteriosin lainnya. Nah, karena sifat antimikroba kedua senyawa ini, kombinasi antara kitosan dan bakteriosin tentunya memiliki potensial yang lebih efektif. Nah, jadi diharapkan kombinasi kitosan dan bakteriosin ini yang pertama bisa menghasilkan potensi yang sinergis, sehingga menghasilkan mekanisme ganda. Jadi saat dengan kombinasi bakteriosin kitosan, diharapkan bakteriosin ini akan menyerang membran atau dinding sel bakteri, sementara kitosan menembus membran bakteri dan merusak struktur internalnya. Jadi diharapkan terjadi dua mekanisme ganda yang sinergis. Lalu diharapkan juga yang kedua, peningkatan stabilitas dan penargetan efektif. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa kitosan ini sudah terkenal sebagai penghantar obat. Nah, dengan kombinasi kitosan bakteriosin, diharapkan kitosan ini bisa tidak hanya sebagai antimikroba, tapi juga bisa sebagai matriks pembawa
yang dimana dengan afinitas tinggi terhadap paru-paru. Jadi, bakteriosin yang dibawanya ini bisa mencapai target jaringan, yang dimana jaringan parenkim paru, dengan konsentrasi yang cukup tinggi tanpa harus terdegradasi oleh tubuh. Lalu yang terakhir, diharapkan akan kombinasi kitosan bakteriosin ini dapat menjawab masalah resistensi antibiotik dan kasus toksisitas. Nah, seperti yang kita ketahui, kedua senyawa ini kan merupakan bahan alami, sehingga diharapkan kandungan toksisitasnya lebih rendah dan bisa menekan paparan antibiotik terhadap pasien. Nah, bagaimana cara membuktikan kombinasi bakteriosin kitosan ini efektif? Sedangkan belum ada penelitian spesifik mengenai hal ini di dunia. Nah, untuk itu, saya mengajukan sebuah proposal penelitian uji efektivitas bakteriosin dan kitosan sebagai obat anti tuberkulosis yang diharapkan bisa menjawab masalah-masalah yang tadi sudah saya sebutkan, yang menjadi alasan tingginya prevalensi TBC di Indonesia dan di dunia. Nah, penelitian ini tujuannya tentunya untuk menguji efektivitas bakteriosin dan kitosan sebagai alternatif obat anti tuberkulosis. Lalu, penelitian ini diharapkan memberikan alternatif terapi berbasis bahan alami yang aman dan efektif untuk pasien TB. Nah, melalui penelitian ini juga diharapkan bisa memperkaya literatur ilmiah mengenai pengembangan obat TB. Lalu, yang menonjol dari penelitian ini adalah pemanfaatan bahan alami yang bersifat antimikroba sehingga bersifat toksisitas rendah dan bisa menjawab tantangan resistensi OAT karena senyawa yang dipakai merupakan senyawa alami, jadi tidak perlu ada paparan mengenai antibiotik. Lalu juga terapi senyawa alami ini berpotensi lebih ramah lingkungan yang dimana sejalan dengan Sustainable Development Goals nomor 7 dan 12, yang dimana bisa memanfaatkan industri makanan atau perikanan dalam penyediaan kitosan. Seperti itu. Nah, untuk target temuan dari penelitian ini tentunya merupakan data efektivitas dan data toksisitas. Untuk penelitian ini rencananya akan dilakukan di Laboratorium Sentral Universitas Pajajaran. Pemilihan lokasi ini berdasarkan ketersediaan fasilitas dan diharapkan bisa terjadi adanya kolaborasi antara peneliti dengan dokter pembimbing di Universitas Pajajaran. Lalu untuk desain risetnya secara garis besar, penelitian ini akan dilakukan secara in vitro dengan teknik pre-incubation treatment, jadi early exposure, pada isolat Mycobacterium tuberculosis, dengan durasi 5 bulan kurang lebih, dengan metodenya kuantitatif. Nah, untuk tahapan risetnya, pastinya di awal mengenai pengajuan proposal dan persetujuan, baru kemudian masuk ke persiapan alat dan bahan. Nah, setelah itu masuk ke tahap inti, yaitu inokulasi Mycobacterium tuberculosis, tapi yang awal ini pada medium cair, yaitu Middlebrook 7H9 broth. Nah, kemudian masuk ke tahap penambahan larutan uji. Yang pertama ada bakteriosin dengan buffer, lalu kitosan dengan asam asetat 5%, dan yang ketiga adalah campuran atau kombinasi bakteriosin kitosan dengan perbandingan konsentrasi 1:1, 1:2, dan 2:1. Lalu selanjutnya masuk ke tahap inkubasi dan pemantauan. Setelah itu, masuk ke uji aktivitas antimikroba dengan yang pertama penentuan konsentrasi hambat minimum dan penentuan konsentrasi bunuh minimum. Lalu yang kedua dengan checkerboard assay, yang dimana checkerboard assay ini mengacu kepada efektivitas kombinasi. Nah, untuk memvalidasi data ini rencananya akan dilakukan pemindahan ke medium padat yaitu Middlebrook 7H11 dan kemudian akan dilakukan inkubasi dan pemantauan tahap 2. Nah, untuk validasi data yang saya maksud adalah dengan cara counting koloni di medium padat sehingga bisa menghasilkan data dengan angka definitif. Seperti itu. Lalu kemudian data-data tersebut akan dianalisis dan ditafsirkan dan selanjutnya di akhir penyusunan laporan dan publikasi. Untuk variabelnya sendiri, variabel bebasnya yaitu yang pertama bakteriosin dengan konsentrasi acuan 10 sampai 200 mikrogram per mililiter, lalu kitosan konsentrasi acuan 2%, 5%, 7%, 10%, dan yang terakhir kombinasi bakteriosin kitosan, kombinasi acuannya 1:1, 1:2, dan 2:1. Nah, untuk konsentrasi acuannya sendiri ini saya dapatkan dari berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah saya baca. Lalu untuk variabel terikatnya, yaitu tentunya efektivitas penghambatan pertumbuhan MTB, dan variabel kontrolnya untuk kontrol positif, yaitu obat anti tuberkulosis, jadi kultur yang diberikan OAT standar. Lalu untuk kontrol negatifnya, yaitu kultur yang tanpa pemberian perlakuan. Seperti itu. Nah, untuk sumber dan teknik pengumpulan data, yang pertama, untuk bakteri Mycobacterium tuberculosisnya sendiri, sumbernya itu akan diambil dari sampel sputum pasien TB dari RSHS atau Rumah Sakit Hasan Sadikin yang merupakan rumah sakit mitra Universitas Pajajaran. Yang tentunya akan dilakukan terlebih dahulu informed consent pasien dan selanjutnya akan dilakukan kultur. Lalu untuk data konsentrasi minimum acuan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini saya dapatkan dengan cara riset dan studi literatur penelitian sebelumnya. Lalu untuk data hasil uji efektivitas setelah turutan uji, nanti akan dilakukan teknik pengumpulan Alamar Blue Assay, Checkerboard Assay, dan yang terakhir counting colony sebagai validasi data definitif. Nah, yang terakhir mengenai analisis data. Data-data yang sudah saya dapatkan tadi akan saya analisis dengan alat software
yang bernama Statistical Package for the Social Science, versi 20.0. Dan software ini sudah terkenal bahwa ramah bagi pengguna baru, jadi diharapkan saya bisa menggunakan software ini dengan baik. Lalu, analisis data ini saya lakukan melalui uji statistik ANOVA, yang di mana yang saya analisis mencakup konsentrasi hambat minimum, MIC, lalu konsentrasi bunuh minimum, MBC, dan yang terakhir, fractional inhibitory concentration, yang di mana FIC ini didapatkan dari checkerboard assay. Seperti itu. Jadi, sekian mengenai proposal penelitian saya. Saya harap proposal penelitian ini bisa berkontribusi dalam pengembangan obat TB yang tentunya lebih efektif, dan saya harap saya bisa merealisasikan penelitian ini di kemudian hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.